Mobil seorang anggota DPRD Gorontalo dilempari bom Molotov di waktu salat subuh. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Tony Harun mengalami teror saat waktu salat subuh dini hari tadi pada Senin 21 Juli 2025. Bagian belakang mobil Alek fraksi Nasdem tersebut tiba-tiba terbakar saat diparkir di depan rumah di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kaca lampu sebelah kiri tampak meleleh akibat kebakaran tersebut meski biaya yang kerusakannya belum bisa ditaksir. Belakangan diketahui kebakaran itu diduga akibat pelemparan bom Molotov hingga mengenai mobilnya. Meski hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun Tony sendiri menduga jika kebakaran ini gara-gara bom Molotov. Ini merupakan bom yang dibuat dari botol kaca berisi bahan bakar minyak untuk memicu kebakaran. Informasi yang dihimpun oleh tribungorontalo.com, kebakaran diketahui sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah pagi hari. Saat itu, mobil Silver Avanza miliknya, kata dia, sudah dalam kondisi terbakar di bagian belakang. Saat kejadian, ada pecahan kaca di sekitar mobil. Serpihan inilah yang menguatkan dugaan jika mobilnya dilempari bom Molotov. Karena mengalami kejadian itu, ia pun langsung menghubungi otoritas kepolisian setempat. Polres Gorontalo segera dihubungi untuk melaporkan kejadian naas yang ia alami. Tony sendiri adalah pengusaha yang terjun menjadi politisi hingga duduk sebagai anggota DPRD. Terkait dengan dugaan ada bom Molotov di rumah di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Jangan sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke Polres untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Saya melapor itu setengah 6 pagi. Pagi. Di Polres Limboto. Polres Limboto ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana Pak? Ya, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya, dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu. Persaingan usaha. Ya, persaingan dalam politik. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak?
Tidak ada. Tidak ada ya? Cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu. Cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya. Jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi sampai ke itu. Oke, siap. Mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? Kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut. Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya komisi 1. Komisi 1 ya. Oke. Saya di komisi 1. Kalau dengan dinas-dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak ada masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga dengan Alek lain baik dengan saya. Tidak masalah. Jadi memang tidak ada masalah dengan Tidak orang lain. masalah. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat kita hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 Tapi juta. sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk kedepannya nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Oke, ini yang datang dari mana sih Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.